Hello everyone, it's me again Peter, and I'm back with another video. So thank you very much for clicking on this one. Jadi sekarang ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat yang mana saya yakin teman-teman sekalian familiar dengan nama tempatnya, atau paling tidak pernah mendengar ya nama tempatnya. Jadi saya akan berangkat menuju ke Watunggong. Dan dari tadi ini saya istirahat dalam perjalanan, dan sekarang saya akan lanjut lagi. So, let's get going. Ini dari tadi jalannya ini berdebu karena memang sedang dalam proses pengerjaan. Saya juga tidak tahu untuk sementara ini sudah sampai di mana proses pengerjaan daripada jalan ini. Karena terakhir kali saya berangkat ke Watunggong itu bulan April kemarin. Tapi saya berangkat ke Watunggongnya itu tidak melewati jalur yang sekarang ini. Saya lewat jalur yang satu lagi, ada satu jalur alternatif di bagian utara sana. Saya lewat di situ. Dan terakhir kali saya berangkat ke Watunggong lewat di jalur ini adalah sekitar bulan Februari kemarin. Saya berangkat pakai motor yang sama, yang ini juga. Dan waktu itu jalannya ini belum diperbaiki. Dan sekarang sedang dalam proses perbaikan. So this is very good lah. Cuma memang kalau jalan dengan kondisi banyak kerikilnya seperti ini, jadi kita harus lebih hati-hati supaya ban motornya juga tidak mengalami slip itu ya. Oh ya, saya sekarang ini berada di daerah, saya baru saja keluar dari Colol tadi ya. Saya sudah keluar dari Colol. Dan kenapa saya bikin videonya mulai dari sini? Ya karena memang saya mau bikin videonya mulai dari sini. Maksud saya untuk hemat baterai lah. Ya karena kalau saya harus bikin videonya dari Ruteng, it's gonna be a long ass video, dan tentu saja akan mengkonsumsi lebih banyak arus baterai. Jadi ya saya sengaja memulai videonya dari sini. Ini yang menjadi problem kalau kita sedang melakukan perjalanan di bawah terik matahari seperti ini. Yang menjadi permasalahannya itu adalah debu, teman-teman. Jalannya menjadi berdebu, apalagi kalau kita sedang berkendara di belakang kendaraan lain seperti ini. Waduh, itu akan menjadi nanti pakaian ataupun motor kita menjadi berdebu. Oh ya, saya sudah sampai di tempat bernama Ngkiong. Nama dari tempat ini adalah Ngkiong. Mungkin ada teman-teman sekalian yang menonton video ini yang berasal dari tempat ini. Saya sudah sampai di tempat asal kalian. Jadi Ngkiong ini berada di antara jalur menuju ke Watunggong. Watunggong sebuah tempat yang terkenal dengan apa ya? Saya juga tidak tahu apa yang menjadi ciri khas dari Watunggong. Jadi saya ke sana karena punya keperluan. Saya hendak bertemu dengan om saya yang tinggal di sana. Beliau tinggal di Watunggong. Selain untuk ketemu om saya juga mau ketemu teman saya, namanya Ferry, the one whose name I mentioned in my previous video. Ferry, jadi dia tinggal di Watunggong. Selain untuk bertemu mereka juga ya tentu saja untuk bikin konten. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak memulai videonya dari Ruteng karena saya harus hemat baterai. Karena di perjalanan kali ini saya lupa membawa baterai cadangan dari kamera yang saya pakai ini.
saya hanya membawa satu baterai, jadi saya harus hemat arusnya. Karena tentu saja kalau harus memulai videonya dari ruteng itu akan mengkonsumsi banyak arus baterai. Jadi seperti itu. Oh ya, ada yang bertanya kamera yang saya pakai. Kamera yang saya pakai ini adalah kamera GoPro Hero 8. Itu kamera yang saya pakai. Jadi GoPro ini memiliki kemampuan yang cukup bagus dalam hal stabilization, maksudnya tingkat kestabilan videonya itu cukup bagus untuk kamera GoPro Hero 8 ini. Oke. Terakhir kali saya ke Watunggong bulan Februari itu, waktu itu saya jalan lewat di sininya itu posisi sedang turun hujan. Jadi jalannya ini menjadi sangat licin sekali dan menjadi sangat sulit untuk dilewati. Dan orang-orang bilang bahwa kendaraan-kendaraan, mobil-mobil kecil itu sudah tidak bisa lagi lewat di sini karena jalannya itu sudah semakin rusak. Dan dari yang saya lihat memang masuk akal kalau mobilnya sudah sulit untuk lewat di sini, karena ya ini dia seperti yang teman-teman lihat. Kecuali mungkin truk-truk besar masih bisa lewat di sini, atau mobil-mobil 4-wheel drive mungkin masih bisa lah lewat di sini. Tapi kalau untuk mobil-mobil kecil mungkin akan sangat sulit sekali. As you can see, cuma karena memang sedang tidak turun hujan, jadi jalannya tidak terlalu licin. Jadi tingkat kesulitannya itu masih lumayan lah, masih bisa diatasi. Jalannya ini kondisinya memang tidak bersahabat, teman-teman. Dan nama daripada tempat ini, tempat yang sedang saya lewati sekarang ini adalah Lok Pahar. Mungkin teman-teman pernah dengar. Jadi biasanya orang-orang itu kalau mau berbicara tentang perjalanan menuju ke Watunggong, pasti nama Lok Pahar ini selalu disebut-sebut dalam pembicaraan tersebut. Karena memang kondisi jalannya yang seperti ini. Dan saya rasa memang masuk akal kalau kita bicara tentang mobil kecil yang sudah tidak bisa lewat di sini. Karena memang medannya ini semakin ekstrim, teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa segera diperbaiki lah. Karena memang kemarin ada yang bilang bahwa jalannya ini segera diperbaiki. Dan jalur jalannya ini terletak di atas bukit, teman-teman. Jadi kita bisa melihat pemandangan dari sini seperti yang di depan sana, bisa teman-teman lihat. Aduh, oh shit man. Itu dia pemandangannya, pemandangan gunung-gunung. Biasanya orang-orang yang baru pertama kali lewat di sini akan berfoto-foto dulu di sekitar sini dengan latar belakang pemandangannya. Saya juga dulu waktu pertama kali lewat di sini ya, saya foto-foto dulu. Mengabadikan momen, yang orang biasa bilang seperti itu. Jangan lupa mengabadikan momen. Bahkan di tengah jalan yang rusak seperti ini pun masih ada motor yang jual bakso lewat di sini.
Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan perut itu memang tidak bisa diabaikan, teman-teman. Ada penjual bakso lagi. Tapi memang orang-orang yang penjual bakso ini, yang bawa motor jual bakso ini, memang bisa dikatakan mereka memiliki skill berkendara yang di atas rata-rata ya. Bayangkan harus bawa motor dengan muatan seperti itu dan lewat di medan seperti ini, dan mereka bisa tetap seimbang. Itu harus membutuhkan skill berkendara yang di atas rata-rata ya, seperti mereka itu. Okay. Dang, bro. The road really makes me take a deep breath. Sedikit lagi saya sampai. Sekitar 1 kilometer lagi lah dari sini. Cuma memang jalannya masih seperti ini. Yang seharusnya waktu yang dibutuhkan itu tidak terlalu lama sebenarnya, tapi karena harus terhambat oleh jalan yang rusak seperti ini. Oke. Ini saya yang bawa motor besar saja, goncangannya itu sangat-sangat terasa sekali, apalagi kalau harus bawa motor kecil ya kan. Padahal katanya di Watunggong ini kalau apa namanya hari pasar itu kan, di Watunggong ini pasarnya itu pasar mingguan, teman-teman. Katanya kalau sudah hari pasar itu akan sangat ramai sekali. Jadi pasar Watunggong itu terkenal dengan ramainya. Maksudnya kenapa orang-orang yang punya otoritas untuk memperbaiki jalan itu tidak melihat potensi itu ya kan? Kenapa? Aduh, harus berkendara dengan jalanan berdebu seperti ini. Cuma untungnya saya pakai helm full face, teman-teman. Jadi ya aman lah. Cuma ya itu tadi, pakaian saya menjadi kotor. Oke, sedikit lagi saya sampai. Ini dia Watunggong, teman-teman. Kita sudah sampai. Dan sekarang waktunya melanjutkan perjalanan menuju ke rumah teman saya. Tapi katanya dia tidak sedang berada di rumah sekarang. Katanya dia tunggu saya di jalan, tapi saya tidak tahu di jalan mana. Karena saya juga tidak sering-sering datang ke sini, teman-teman. Jadi saya tidak terlalu tahu tempatnya. So I don't know where he is. Oh, ini dia. Dan saya sudah sampai di tempat yang menjadi tujuan perjalanan saya. Inilah teman saya Ferry dan juga teman yang satunya lagi. Oke, saya rasa sekian dulu videonya. See you on my next video and bye bye. Oke.